Pernah kepikiran nggak, apa sih artinya jadi guru profesional di zaman sekarang? Zaman di mana AI bisa jawab pertanyaan murid mungkin lebih cepat dari kita. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana peran guru itu berubah total di era teknologi yang luar biasa ini. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari soal paradoks menjadi guru profesional. Terus, kita hadapi tantangan besar dari AI yang bikin kita semua ada di persimpangan jalan. Dari situ, kita akan gali lagi, apa sih inti dari peran seorang guru? Dan di ujungnya, kita akan sampai ke tujuan paling utama, yaitu mengajarkan kebijaksanaan, bukan cuma sekedar informasi. Oke, kita masuk bagian pertama, paradoks profesional. Jadi, apa sih sebetulnya makna jadi seorang guru profesional hari ini? Jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita lihat dari sisi hukum, aturannya sih jelas banget ya. Gelar guru profesional itu ada syarat-syarat formalnya. Harus punya ijazah, punya sertifikat profesi, dan harus menguasai 4 kompetensi inti. Ini kan semacam fondasi standarnya gitu. Tapi, coba kita renungkan bareng-bareng deh. Apa selembar sertifikat itu beneran cukup? Apakah itu otomatis bikin seorang guru jadi profesional sejati di dalam kelas, setiap saat? Nah, ini dia intinya. Banyak yang ngerasa ada gap, ada jurang yang lumayan besar antara gelar di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Kebutuhan siswa itu kan berkembang terus, jadi cara mengajar yang efektif ya harus ikut berevolusi juga. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang bisa dibilang mengubah peta permainan bagi semua pendidik saat ini. Kecerdasan buatan, atau yang kita kenal sebagai AI. Tiba-tiba aja, nama-nama kayak ChatGPT, Gemini, sama Copilot ini ada di mana-mana. Ini bukan lagi cerita masa depan loh. Alat-alat AI ini udah nyata, udah ada di tangan siswa-siswa kita, dan kemampuannya, jujur aja, luar biasa. Dan dia bisa ditebak reaksi pertamanya gimana? Panik. Banyak sekolah yang refleksnya langsung memblokir, melarang penggunaan AI. Ada ketakutan kalau AI ini bakal bikin siswa jadi malas mikir. Reaksi yang wajar sih, tapi mungkin bukan yang paling tepat untuk jangka panjang. Nah, dengan adanya realitas baru ini, setiap pendidik sekarang itu kayak berdiri di persimpangan jalan. Pilihannya cuma 2, dan nggak ada jalan tengah. Pilihannya itu cuma 2, dan bedanya jauh banget, seperti yang bisa kita lihat di sini. Bisa pilih untuk diam, bertahan dengan cara lama, yang risikonya, ya, pelan-pelan kita jadi nggak relevan lagi. Atau kita bisa pilih untuk bangkit, melihat ini sebagai peluang, beradaptasi, dan justru jadi punya dampak yang lebih besar buat siswa. Terus, kenapa sih memilih jalan yang benar itu jadi penting banget? Ini bukan cuma soal ngikutin teknologi loh, ini jauh lebih dalam, menyangkut jati diri kita sebagai seorang guru. Karena yang paling dasar dari semuanya, guru itu adalah teladan. Murid-murid kita itu nggak cuma dengerin apa yang kita ajarin, tapi mereka ngeliatin semua yang kita lakuin. Termasuk gimana cara kita merespons perubahan dan tantangan. Selain jadi teladan, seorang guru itu juga pemimpin. Tugas kita kan bukan cuma ngasih materi pelajaran, tapi memimpin mereka melewati dunia yang makin kompleks ini. Yaitu termasuk memimpin dengan contoh, gimana cara menghadapi teknologi kayak AI. Jadi logikanya simple tapi dampaknya dahsyat. Saat seorang guru mau berubah, mau terus belajar, itu secara nggak langsung menularkan semangat yang sama ke murid-muridnya. Pertumbuhan kita sebagai guru, itu yang bakal jadi buah manis buat para siswa. Oke, kita sampai di bagian akhir nih. Di sini kita akan lihat gimana semua ini mengerucut ke satu tujuan utama guru di era AI, yaitu sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar informasi. Supaya bisa maju, kita harus pinter-pinter nih membagi peran. AI itu jago banget kalau urusan informasi. Kecepatan proses datanya nggak ada lawan. Tapi, ada hal-hal yang nggak akan pernah bisa digantikan sama mesin. Kebijaksanaan, empati, kemampuan kolaborasi yang tulus. Nah, itu wilayahnya manusia, wilayahnya guru. Nah, ini dia bedanya antara pintar dan bijaksana. AI itu bisa bantu murid jadi pintar, artinya tahu banyak fakta, tahu apa. Tapi cuma guru, cuma mentor manusia yang bisa membimbing mereka jadi bijaksana, yang paham mengapa sesuatu itu penting dan bagaimana menggunakannya dengan baik, paham konteks, etika, dan kemanusiaan. Oke, terus gimana caranya? Ada 4 langkah praktis yang bisa kita lakuin. Pertama, yang paling penting, ubah mindset. Jangan lihat teknologi sebagai musuh, tapi sebagai alat bantu. Kedua, definisikan ulang misi kita. Fokus ke kebijaksanaan. Ketiga, tentu saja kita harus terus upgrade skill. Dan keempat, pimpin dengan contoh.
Jadilah sosok pembelajar yang kita harapkan dari siswa-siswa kita. Dan semua ini, pada akhirnya, membawa kita ke satu pertanyaan refleksi yang paling penting untuk kita bawa pulang. Di dunia yang informasinya melimpah ruah, bagaimana kita, sebagai pendidik, akan membimbing siswa kita untuk menjadi tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana. Karena itulah, mungkin panggilan terbesar kita saat ini.